warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqun wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali mari sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberi kita nikmat yang begitu banyak, sehingga karena banyaknya nikmat itu tak seorang pun makhluknya mampu untuk menghitungnya. Seperti yang dibacakan qori kita tadi ayatnya, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi fanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan Muhammad, seandainya seluruh lautan dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, lanafidal bahru, laut itu akan kering, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat-kalimat Allah itu dituliskan semuanya. Karena banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, seandainya pun semua air lautan dijadikan sebagai tinta untuk menuliskannya, maka air akan habis, sementara nikmat yang akan dituliskan masih banyak lagi. Berapa hari kita, berapa banyak kita menghirup udara setiap hari, oksigen. Berapa kali kita kedipkan mata ini setiap hari, itu pun nikmat. Bukan bisnis sertifikasi baru nikmat. Jadi kenikmatan, bisa berkenikmatan itu nikmat. Tempat tidak bisa berkedip lagi, mata ini Pak. Ini aja bahaya, tidak bisa tidur. Di sekarang terkadang tak dirasakan, tak disadari oleh orang lain bahwa banyak nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Kita pun banyak, sehingga nikmat yang paling utama di saat ini Allah berikan kita waktu dan kesempatan bisa hadir di tempat ini, di bulan ini, bulan yang penuh dengan nikmat, bulan yang penuh dengan barokah, karena bulan Rajab termasuk salah satu bulan haram. Allah berikan kita kesempatan, maka ini adalah nikmat yang luar biasa. Tak sama nilainya kita mengaji pada hari ini dengan mengaji di bulan yang lalu. Kenapa? Karena mengaji di bulan yang lalu adalah yaitu bukan di bulan Rajab, tapi di bulan Jumadil Akhir. Sementara ini kita mengaji di bulan Rajab, adalah bulan yang mulia, yang dimuliakan Allah. Berbeda nilainya, maka bersyukur kita kehadirat Allah. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mari sama-sama kita perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Banyak perintah Allah kepada makhluknya. Banyak kita disuruh dan berbagai macam perintah untuk mendekatkan diri kepadanya. Ada bentuk perintah itu perintah sholat, ada bentuk perintah itu perintah puasa, ada perintah zakat. Namun semua perintah Allah itu takkan dikerjakannya. Namun kalau perintah sholawat, Allah suruh kita bersolawat, tetapi Allah pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya. Allah suruh kita bersolawat, tapi Allah pun bersolawat. Allah bersolawat kepada Nabi. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Sampaikan solawatmu dan salam yang sempurna. Maka kita perbanyak solawat, Bapak Ibu. Karena amal yang kita kerjakan belum tentu mampu mengantarkan kita untuk surga. Tidak cukup modalnya. Kalau dengan mengandalkan ibadah sholat itulah memasuk ke surga. Cukup. Kenapa? Sholat belum tentu berterima. Puasa, berapa banyak puasa kita? Sedekah, berapa banyak sedekah yang kita gunakan? Tidak mampu dia membeli surga itu. Jadi bagaimana? Perbanyak sholawat kepada Nabi. Semoga mudah-mudahan nanti dapat syafaat. Karena kita pun banyak dosa dan maksiat. Sedangkan Allah pun bersolawat kepada Nabi. Apa sholawat Allah kepada Nabi? Rahmat. Maka Nabi itu semua rahmatan lil alamin. Malaikat bersolawat, iya. Apa sholawat malaikat kepada Nabi? Apa sholawat malaikat kepada Nabi? Istighfar. Makanya Nabi itu tak ada yang berdosa, diistighfarkan oleh para malaikat. Kemudian umat yang beriman bersolawat kepada Nabi. Apa sholawat kita kepada Nabi? Doa. Apa doanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini namanya doa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada Nabi Muhammad wa ala alihi dan seluruh keluarganya, wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya ajma'in sekalian. Maka kita bacakan sholawat kepada Nabi. Kalau bisa bunda ayah dan minimal 100 ada detik dibayar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tok itu. Gua bisa tuh habis sembahyang 100, habis sembahyang 100. Dong selawat lima. Tanda apa? Cinta kepada Rasul. Sering teringat. Kasih tanda cinta. Kalau kita cinta kepada sesuatu kan sering teringat. Iya. Cinta kepada istri? Teringat istri. Sering teringat. Pulang ke rumah, mana makmu? Yang ditanya ini mana makmu? Itu tanya. Ibu pulang ke rumah nanti, mana ayahmu? Selalu teringat. Kalau tak ditanya lagi mana ayahnya lagi, khawatir nanti lagi. Tak ditanya lagi mana makmu katanya. Ini tanya, tak ada yang lain pula, ini katanya pula. Nah, itu tanda cinta kita kepada Rasul, kita banyak bersolawat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala SMA Negeri 3 dan seluruh Bapak dan Ibu guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang kita mungkin baru jumpa kali ini, jadi diminta saya perkenalan Pak ya, terlaksan personal katanya. Jadi saya sebenarnya inilah orang yang laki-laki ya. Namanya Ilman Muhammad Akhyaruddin. Kalau marganya Hasibuan Pak. Kenapa Hasibuan? Karena ayah saya Hasibuan. Jawabannya. Kalau ayah saya Nasution, saya pun Nasution. Saya pun karena dia Hasibuan, saya pun Hasibuan lah. Jadi saya tinggal di Kampang. Jangan dibahas Indonesia kan Pak, tak dapat nanti di Google.
Di air bibit nih. Kayak tampang dong, air bibit baik. Kalau bahasa Indonesia, di mana sini air bibit putih mo? Tampang suri dong untuk bahasa Jawa. Tugas di Kementerian Agama Tapsel. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu guru terlambat mungkin. Karena pas saya nanti berangkat rotamu, ini sebenarnya masalah lain lagi. Karena dok kendala nanti suntik sebenarnya lagi rapat MUI di kantor MUI hari ini, tapi saya tinggalkan karena mau jumpa sama ibu dan bapak di SMA 3. Ini luar biasa kalau ada Bapak Ibu guru mengaji seperti ini. Kenapa luar biasa? Karena majelis tempat yang paling dicintai Rasul adalah majelis ilmu, majelis taklim. Bahkan kata Rasul, orang yang berangkat dari rumah niat menuntut ilmu, nanti orang bayar mengaji 2 minggu niat, dot mengaji. Berangkat serbagas, niat pengajian bulanan, ikhlas. Man kharaja min baitihi li ta'limil ilmi bahwa fi sabilillah. Siapa orang yang berangkat dari rumahnya, dari tempatnya dengan niat untuk menuntut ilmu, maka dia dicatat Allah pahala baginya fi sabilillah. Mulai dari rumah Bapak Ibu tadi dicatat Allah. Luar biasa Ibu guru. Catat dapat pahala fi sabilillah. Amin. Berangkat umat di sini tadi kan fi sabilillah. Umat di situ fi sabilillah. Siti Markobet fi sabilillah. Takar fi sabilillah. Lalu di kampung-kampung pemana ang guru tulis di urarna biasa kan Nur Hasanah. Diges hasanah. Ada orang hasanah sebenarnya. Kadang-kadang orang ketika siasana ini disebut-sebutkan cemburu yang lain. Kenapa? Ada orang begitu ke istrinya, Pak. Ada si Aisyah, ada istrinya siasana namanya. Pas sholat orang itu akur berjamaah, imam dan suaminya. Habis selesai sholat berdoa, Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya sajidokun ni awai dokun. Topet ada berusaha si Aisyah. Yuk ni dokun Rabbana atina fid dunya Aisyah fil akhirati Aisyah qina azabannar. Ya sajidokun abangnya. Kenapa? Tak punya ilmu dia. Kalau itu kan Bapak Ibu guru ini mengajar, menuntut ilmu pula. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu, Allah catatkan pahala fisabilillah. Mulai berangkat dari rumah setiap detik, setiap saat dicatat Allah. Fisabilillah, pahala fisabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji, sampai mulak tubagas. Mana pordorwamu, tetap dapat pahala fisabilillah. Ulak sonko. Bunda bulak pala ibu, bisa gila ada pionnya. Jadi Bapak Ibu guru, sekedar perkenalan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Asalnya jadi ustadz asalnya sibuan, makanya sibuan. Laksana si Raisan do Bapak Ibu, sana lah, sana di madu hitam. Maka ini ustadz madu sama ibu, anak nadura. Yang putar-putar, boh, coba ini, anak nadua itu maksudnya. Ang umat besar itu. Jadi ada ini cukup. Kepala agak lemut-lemut itu yang mana. Mudah-mudahan sehat-sehat, panjang umur. Amin. Berkah usianya, berkah rezekinya. Amin. Tapi tak bertambah istrinya. Amin. Alhamdulillah juga Bapak yang lain semua, kita semua Bapak Ibu guru yang saya hormati, semoga senantiasa dimuliakan Allah. Hari ini kita berada pada tanggal 26 bulan Rajab 1445 Hijrah. Besok adalah hari yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yang sering kita dengar dan kita peringati dengan istilah peringatan Isra Mi'raj. Tapi saya tidak mengkaji Isra Mi'raj pada hari ini Bapak Ibu. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit karena waktu tadi dibatasi 45 menit sampai lagi. Dalam Isra Mi'raj itu yang diperintahkan kepada kita adalah sholat.
Kita sudah tahu Bapak Ibu bahwa banyak perintah Allah semua disampaikan melalui malaikat Jibril. Lain perintah sholat, kalau itu dijemput langsung berjumpa dengan Allah. Dan di dalam sholat itu ada 7 kata, 7 kalimat, 7 ayat, bukan 7 kalimat, ada 7 ayat yang wajib kita ulang-ulang setiap hari. Bahkan itu menjadi rukun sholat yang 7 ayat itu. Setiap rakaat harus dibaca. Kalau tak dibaca, tak sah sholatnya. Itulah namanya surah Al-Fatihah. Pasti itu betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat Bapak Ibu yang wajib kita ulang dan wajib kita baca setiap hari. Dalam satu pekan pun ada 7 hari. Kita hidup di dunia ini di atas 7 lapis tanah, 7 lapis bumi, di bawah 7 lapis langit. Kita hidup. Allah ciptakan tempat kita 7 lapis bumi. Allah ciptakan tujuan kita 7 lapis langit. Allah berikan kita 7 ayat yang wajib diulang-ulang dibaca. Kalaupun kita berangkat nanti ke tanah suci, wajib tawaf 7 putaran. Sa'i pun 7 kali bolak-balik. Kenapa serba 7 semua? Dalam diri kita ini pun Bapak Ibu ada 7 anggota badan wajib sujud kena kepada Allah. Muka sujud, 2 telapak tangan, 3, 1, 2, 3, 2 lutut, 5, 2 ibu jari, 7 wajib kena ketika sujud. Kenapa? 7 anggota badan ini juga kena, karena di dalam diri ini juga Bapak Ibu ada 7 anggota badan yang sering menimbulkan maksiat. Sumber maksiat itu anggota zahir yang 7. Mata. Kadang mata ini pun mau menimbulkan maksiat ini. Kenapa? Lebih cocok orang saya memandang istri orang daripada istrinya. Ada istri orang, tengok-tengok. Kalau istri tak tetong lagi, dah hafalnya begitu tadi. Akhirnya timbul dosa dari mata. Tangan, timbul dosa dari tangan. Kenapa? Lebih suka dia menyalam suami orang daripada suaminya. Ada ibu seperti itu. Kalau suami orang datang, oh nampak. Suami orang datang, suaminya datang, marah kok. Tak disalaminya. Kalau suami orang datang, asli disalaminya semua. Suaminya datang, tak salamnya. Kecuali ibu-ibu yang ada di SMA. Kali ini soleha-soleha ini, Pak. Wajah-wajah soleha ahli surga ini. Amin. Amin. Memang surga ini. Ibu orang mana Bu dulunya? Orang surga kan? Kita orang surga Bu. Bukan orang dunia. Kita biarpun begini modelnya Pak, ini orang surga ini Pak. Bapak-bapak ini pun bukan bagi orang surga ini. Karena manusia yang pertama kali itu adalah Adam, diciptakan Allah di surga, bukan di dunia. Kita orang surga. Hanya saja telah ke dunia bentuknya beda-beda karena banyak macam hidup dulu. Ada makanan dan macam-macam, ada yang makan daun ubinya dia pula, agak rotong sotik, nah anaknya pun agak rotong sikit. Jadi macam-macam. Nah ini, makanya Bapak Ibu, anggota badan kita pun 7 yang berbuat maksiat. Mata, salah menggunakan mata dalam memandang menimbulkan dosa. Tidak berpunya sendiri. Ada hidup pakai mata yang mana?
Waktu-waktu na puso-puso betul. Ako sandal na po lang. Aktual at udah, dia gas. Mau cayo mata na. Minum pagi sa baliba. Adong latihan-latihan sa mundo. Jadi mau dua hari mamay dabe. Maka cuma tangan menimbulkan dosa, apalagi anggota badan, kaki melangkah dia tempat maksiat, diskotik. Itu kan guru musik yang sana, kota-kota besar orang-orang seperti itu. Apalagi ketiga, mata, tangan, kaki, mulut berucap, timbul kata gibah, suka membahas orang. Nah idaan yang salah niala, tadi ngomong ada beda, ngaben naman cerita ida. Oh deh, ibu tuh udah cerita nomor, kamu ngalah, pas mau ke lebih tuh, ibu itu tersebar dari TikTok, betul. Tadi ngomong dari nggak kalau makatai tahun ini. Apa yang makatai lo? Mencari toy tadi ngomong. Udah gibah itu. Apa itu gibah rupanya? Zikruka akhaka bima yakra'u. Kau sebutkan, kau ceritakan aib saudaramu. Kalau kau iboto ya goyak ronia, gibah ke orangnya. Yang iboto yang goyak ronia biami, tidak gibah. Ini pincang ronia, memang pincang iboto ya. Bakas pincang dulu kakak wala dia, tidak gibah. Jadi mencari itu yang aktor dan mencari itu yang aktolah. Kita lihat tempatnya. Banyak jam senang ya bicara masalah politik. Nah, cari-cari itu yang gibah. Kalau memang sesuai dengan tujuannya. Angka maksudnya itu terpelihara dari kezaliman. Ulah kemudian dengan video cari-cari dan dolar ulah. Video dan pada video ini ya. Dok membantu itu kena ini. Oh, ikan termasuk menasihati. Gua pilih disebut ini anak tolak doi. Indah berdosa indah. Tujuannya apa? Menyelamatkan orang dari kezaliman. Anak ni bawa mang, ulah pardongan-dongan betul sitakar. Suma sitakar emang persabu-sabu di bandar narkoba doi. Kina bayar takut. Tolak dokon, tolak. Nggak koyak dulu ni betul ye. Pengen menyelamatkan anak ni doi. Gibah doi, gibah. Jadi tak semua gibah itu dilarang. Ada saatnya gibah itu dibolehkan. Nasihat. Ada saatnya tidak. Kalau untuk nasihat, untuk minta fatwa hukum, boleh. Fatwa hukum Pak. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang bernama Hindu. Suaminya bernama Sufyan. Rupanya terpolit suaminya. Polit. Otik ini uang makan, uang jajan arwar. Perpokin besar senal. Uang belanja dan buru. Pak BPM-nya, nah hemat. Sulit. Dong dak suni waktu. Kau ibu dong suni hemat. Ada. Oh itu dirinya, kau bisa mengapa nabi? Oh, lepas dia membayar aku marbadak pada kau ini. Sana tersimpan tapi kau bisa manusia ini. Udah maksud hemat kau ya. Makan ikan tori pejari mana ni? Sana bisa tahu si golang putaron ni. Tahu di sana naik bayar ni, gonjong dope ni ya. Disimpan-simpan niya, indah mana bisa badak peya, cukup membayar badak pipa nomor 4 niya mah. Indah birai mana musik skincare beso yas. Ada bos skincare. Apa? Skin. Nggak perlu siya be. Aso, nggak perlu sudah matiawan ni. Buru pana, pabat barang serius. Mabat tabuhan, mabat gonjongan meninggal. Tuh modal di bayu kawin. Aku yang berkaca. Berbahaya. Hati-hati kau ini. Jadi nikmati aja. Kalau memang ada nikmati aja. Gak usah terlalu pelit kepada diri sendiri kan begitu. Jadi kalau nak pelitan, suaminan arak-arak orang melayan keping. Dong yang kalah kia layan kita sudah deh ya. Ada yang bantu dengan dia, nah bujuan. Dia itu anak bagasnya. Aduh, Mereto. aduh, oh luar deh luar. Kita dari suami. Jadi ada pun sesuatu model lah. Makanya Hindu dan mengabdi ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sondi depan dengan Rasulullah. Anak laiku dong dari pendibat bisa pendia. Tiba ya nanti kan saja lain jauh belanja. Bolehkah aku mengambilnya itu sebagian? On persapannya. Apa kata Rasul? Khuzi ma yakfika, ambil secukupnya saja. Tolak. Mula pelit suamimu buat Mana kawan oh deh, bagus nih. Saya cukup nah, ini maksudnya. Banyak kurang cukup naik. Jadi mereka ibu pun dorong bat di penglek pak. Anak-anak warayon do, baru sertifikasi cair.
Saya sudah cair kan. Di bat dia memang nak kepilin uang belanja ke bapak ini bahas dan cuma cocok bener saya. Ada menurut dia bakal ibu Sony betik pilih suaminya alhamdulillah kona kabar dia. Kalau sifat tadi ngandung baik kona merasa cukup memadamkan apa yang ada. Pilih suami 50 per poket sebulan cukup moni cukup alhamdulillah. Terima kasih. Betul lah betul bang aman bang tenang. Jangankan sebulan setahun cukup. Lupaan Allah dia. Walau tungke itu belanja pulang ke pasar. Mau belanja din bang buat kalender dia. Bagusnya kalender tahan setahun. Setahun. Jangankan sebulan setahun tahan. Istri cerdas nggak mengamuk gitu. Luar biasa. Tata sunan gambaran ibu dia sebetulnya cerdas. Betul kan? Jadi bisa menimbulkan dosa. Kenapa bisa menimbulkan dosa? Karena memang terkadang ucapan-ucapan itu pun bisa menimbulkan ghibah. Jadi ada saja kalau ghibah itu boleh. Jadi itu pun bertanya, diceritakannya bahwa suaminya itu pelit. Seandainya tahu suaminya kan marah dia. Apakah berdosa? Tidak. Kenapa? Karena dia menyampaikan kepada Rasul hanyalah minta fatwa hukum. Oleh di Rasulullah nama sapa dia. Tinggal lihat Tuhan wai cari itu dia. Indah binoto jawaban dan akan jawab. Jadi ada beberapa poin itu dibolehkan ghibah, tidak termasuk dalam dosa sekalipun kita menceritakan aib orang. Termasuk tadi menyelamatkan orang dari kemungkaran. Termasuk tadi minta fatwa hukum, persaksian di pengadilan. Tak semua berarti itu menjadi kata ghibah. Jadi ini termasuk menimbulkan dosa. Mulut tadi, mata, mulut, tangan, tadi sudah kaki. Kemudian apa lagi menimbulkan dosa? Hidung. Hidung ini pun menimbulkan dosa di Bapak Ibu. Kadang-kadangnya perempuan itu pun, tapi bukan ibu-ibu sini. Kalau pergi keluar Pak ya wangian parfumnya. Istri siluk. Tapi yang beribadah indah pakai parfum. Tapi sungguh sangat lapar. Balsam. Kalau pas keluar yang wangian Pak, pakai baju cantik sekali. Tapi pas giliran mau tidur sama suaminya, pakai daster dan sangat laba-laba. Oh, nomor 1 nih. Ya indah so. Kalau keluar tahu susah parfum tak? Oh mahal roh. Aduh pusing sama badan lah tuh. Dia berhiasnya keluar. Kalau dia peduli dia asok. Malah aku mah akan dari keke satu db bayi tambah mohon putih. Artinya apa? Di sini pun bisa menimbulkan dalam dosa bagi orang lain. Tercium kalak parfumnya. Bahkan seorang wanita yang berparfum keluar rumah, dia berparfum untuk orang lain, itu nantinya di akhirat dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Sekalipun surga itu sudah tercium wanginya perjalanan 50 tahun. Tapi besok ibu pulang kalau coba ngabar perlu parfum be. Artinya kalau begitu jadi kebiasaan, jangan keluar saja ke rumah berparfum. Bapak-bapak kan pakai deodoran begitu. Bisa menimbulkan dosa. Anggota badan kita ini, mata, telinga, hidung, kaki, mulut. Apalagi yang terakhir adalah telinga. Ini pun bisa menimbulkan dosa. Jadi 7 anggota badan kita ini Bapak Ibu menimbulkan dosa. Maka ketika kita pun sholat, ada 7 ayat yang wajib kita ulang. Yang wajib kita ulang, kita baca selalu berulang-ulang untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Jangan asal dibaca. Dalam maknanya itu Bapak Ibu Fatihah itu. Makanya disebut dia itu Ummul Quran. Induk Al-Quran itu adalah Fatihah. Seluruh Al-Quran itu yang 30 juz, kuncinya adalah di Al-Quran itu Ummul Qurannya. Di surah Fatihahnya. Surah Fatihah itulah kuncinya. Itu maka disebut Ummul Quran. Dan itulah yang wajib kita baca setiap sholat, setiap rakaat. Bahkan kalau tak dibaca, sholatnya tidak sah. Kalau tak dibaca di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, keempat rakaat, sekali tidak dibaca tidak sah. Ustaz aku berjamaah. Kalau yang berjamaah kan Fatihahnya ikut imam. Tapi biarpun begitu sunnah dia baca, wajib baca di Fatihahnya. Inilah yang
disebut oleh Rasul salat. Nah, jadi Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 anggota badan yang akan menimbulkan dosa. Anggota badan kita 7 anggota badan wajib sujud kepada Allah untuk menebus dosa-dosa itu. Dan kita pun nantinya Bapak Ibu akan melalui 7 alam yang harus kita lalui. Ada 7 alam yang harus kita lalui. Pertama alam yang kita lalui itu adalah alam ruh. Di alam ruh Bapak Ibu, itu sudah kita lewati, berkumpul semua di alam ruh. Habis alam ruh, masuk alam kedua, alam ar-rahim itu. Hidup di sana, hidup. Bagaimana hidupnya makannya Pak? Kalau lebih tahu di sana. Jadi kalau pipis dia nggak ada pipis di sana. Pernah anak bayi dalam kandungan pipis? Dia makan ya. Jadi di surga pun ada pipis. Nggak ada pipis di surga Bu. Jangan berpikir kemana itu nanti WC di surga ya. Uangnya apa itu? Nggak ada WC di surga. Nggak ada bukan kecil di situ, nggak ada bukan besar, nggak ada yang colok-colok di situ lagi. Bisa hidup iya. Sedangkan anak bayi dalam kandungan bisa hidup. Padahal dia itu tidak pernah dia itu nampak kita bagaimana makan, bagaimana pipis, bagaimana apa. Tapi dia hidup. Berapa bulan kandungan? Paling-paling 9 bulan 10 hari. Dalam satu riwayat paling lama berusia kandungan itu 4 tahun. Ada orang yang hamil 4 tahun. Hah? Iya, Imam Asy-Syafi'i kan 4 tahun kandungan. Sekarang enggak lah, 9 bulan 10 hari lahir. Ada nih orang sampai segitu udah operasi. Kenapa operasi? Tak sanggup aku melahirkan nanti katanya. Operasi aja lah. Ya, operasi udah dia, sesat. Itu alam kedua, sudah kita lalui, sudah pindah alam dari alam kedua masuk alam ketiga. Sekarang kita masih alam ketiga Bapak Ibu, alam dunia. Kita pindah-pindah alam ini Bapak Ibu. Tapi kita nggak ingat bagaimana kita dulu di alam ruh, bagaimana kita dulu di dalam rahim, tak teringat. Kenapa? Berfungsi akal diberikan Allah. Di dunia ini sekarang kita alam ketiga, habis dunia nanti masuk alam yang keempat. Hidup di dunia mungkin ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 70 tahun hidup di dunia. Yang jelas pasti dia juga akan pindah alam. Pindah alam. Mati itu pindah alam, Bapak Ibu. Yang mati itu jasad ini, karena jasad ini tumpangi ruh tadi. Begitu dia dalam ruh, masuk ke dalam rahim 4 bulan usia kandungan, masuklah ruh ke situ, dititipkanlah ruh. Makanya ruh itu, apa itu ruh katanya? Wa qulir ruh wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan bahwa ruh itu urusan Tuhanmu. Tidak ada yang tahu besar ruh itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak akan diberikan kepadamu ilmu pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Tentang bagaimana ruh itu. Tapi dia tetap hidup. Dan ruh itu dalam, kalau menurut pembahasan ulama-ulama Sufi, termasuk Imam Al-Ghazali, bukan satu macam ruh itu Pak. Ada ruh ruman. Ada ruh ruman namanya. Ruh ruman itu, itulah yang berada di antara dua buntut mata ini. Di sini dia. Kalau nanti dia pergi keluar, tertidur orangnya, tapi tak mati. Tertidur dia. Kalau ada orang yang tertidur, berarti keluar ruhnya, rumannya. Berjumpa dia yang umpamanya dengan kambing, mimpilah dia dengan kambing. Berjumpa dia dengan umpamanya apa? Kerbau, mimpilah dia jumpa dengan kerbau. Siapa itu ruh rumannya? Kalau dia kembali terbangun. Tapi kalau ruh hayat tetap di badan, menjaga, namanya tetap hidup. Makanya biarpun dia tidur, kita cerita nggak ngerti dia kenapa. Ruh rumahnya berjalan keluar. Mungkin mimpi jumpa dengan anjing, jumpa dengan segala macam, jumpa dengan budaknya, jumpa dengan ruh sikulan. Mimpi dia jadinya mimpi-mimpi. Jadi yang mimpi itu ruh itu. Kalau ruh hayat tetap di badan. Kalau ketika ruh hayat ini yang dikeluarkan malaikat Israel, maka pada saat itu jasad ini akan berfungsi lagi. Itu bukan hanya satu menurut ulama-ulama sufi. Jadi ini Bapak Ibu, kita
di alam dunia ditumpangi ruh. Makanya pada saat ini jasad kita seperti ini, bersumber dari tanah. Makan makanan kita pun harus yang bersumber dari tanah supaya hidup, Pak. Supaya bisa jasmani kita ini besar, azan. Supaya bisa jasad kita ini bertumbuh besar, karena jasad kita ini diciptakan Allah dari tanah, maka badan ini harus makan yang bersumber dari tanah, saripati tanah. Kita makan kambing, kambing makan apa? Rumput makan saripati tanah. Kita makan beras makan dari padi makan apa? Sumber dari tanah. Apapun yang kita makan harus bersumber dari saripati tanah supaya tumbuh besar badan ini. Kalau ada orang makan kaca aja kerjanya, nggak bisa tumbuh itu, Pak. Atau susu gratis bisa, karena susu gratis itu kan lagi tren sekarang. Karena itu mungkin menambah dari hewan itu juga makan saripati tanah. Nah ini, makanya ketika kita pun wajib bayar zakat fitrah, wajib dipajaki, dikeluarkan pajaknya. Itulah zakat fitrah setiap tahun. Siapapun orangnya, kecil, besar, tua, muda, wajib bayar zakat. Itu zakat diri. Dari mana? Makanan pokok. Karena kita makan dari situ, makanya diwajibkan. Nah ini sedikit bersinggung ke sana Bapak Ibu. Ini alam ketiga kita ini. Masih panjang lagi perjalanan kita, alam yang mau kita lalui Bapak Ibu. Tapi alam yang sementara ini sangat menentukan masa depan kita. Ada 4 alam lagi yang mau kita lalui. Alam yang keempat, alam barzakh. Barzakh itu apa? Barzakh itu adalah dinding. Barzakhun dinding. Umpamanya, kalau sebarang saya gambarkan, ini di dalam musola, itu di luar. Barzakh itu dinding ini. Masih di dinding itu dia. Bukan keluar. Masih di dinding jelas barzakh itu. Alam dunia, alam akhirat, barzakh dindingnya. Ada alam barzakh, alam kubur. Lain alam akhirat, lain alam barzakh. Maka ketika kita ingin selamat di alam barzakh, bisa tenang di alam barzakh, Rasul mengajarkan jangan lupa membacakan surah Al-Mulk setiap malam supaya lepas siksa kubur. Setiap malam 30 ayat ya. 30 malam, 30 ayat setiap malam baca surah Al-Mulk. Supaya apa? Nanti di alam barzakh, ketika di alam kubur kita bisa tidur dengan tenang. Tidak ada masalah di alam barzakh. Itu alam keempat harus kita lalui. Jadi orang meninggal dunia itu, dia itu berarti adalah pindah alam. Dia tetap hidup Bapak Ibu, tapi alamnya pindah. Mereka tak bisa melihat kita, tapi kalau pindah alam dia kita kirimkan ke alam barzakhnya sesuatu pun seterusnya. Alam yang keempat. Alam yang kelima, pendekkan aja Bapak Ibu. Jadi alam barzakh itu adalah alam di mana manusia itu antara dunia dan akhirat. Masuk ke alam yang kelima, alam mahsyar berkumpul, itu setelah dunia kiamat. Bayangkan itu Bapak Ibu, berapa lama kita nanti di alam barzakh menunggu kiamat. Pertanyaan cuma 3 di sana Pak, enggak banyak-banyak. Man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemudian agamamu apa. Cuma itu. Islam itu pertanyaan yang lain. Ada yang menambah, ada apa Islammu, apa kiblatmu, tempat-tempat yang lain. Paling pokok itulah dia. Siapa Tuhanmu katanya. Kalau sekarang bisa dijawab, yang jawab bukan itu iman. Itu di alam barzakh. Ketika selesai 50 pertanyaan ini, datang malaikat nanti ketika di alam barzakh pertama kali yang datang itu bukan malaikat Munkar Nakir. Malaikat yang pertama datang itu adalah malaikat Ar-Ruman. Malaikat itu datang nanti bertanya, melihat kita. Apa itu tanyanya? Apa yang kau kerjakan di dunia kau tuliskan katanya. Baik, tuliskan apa yang kerjakan di Islam ini. Terbangun apa ini? Mana tuliskan? Tuliskan dengan tanganmu. Di mana pun tulis. Sobek kacapanmu. Semua kesalahanmu tulis, semua maksiatmu tulis, semua kebaikanmu tulis. Pertama tulis kebaikannya, tulis. Pas menulis kejahatannya, di situ baru sadar terhenti tangannya. Jadi hidup di dalam kubur itu hidup bukan mati, tidak.
Kalau mati dari situ ngapain disuruh Rasulullah kita bersalam? Kalau ziarah ke kuburan bersalam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita kan bersalam. Orang tidur, tapi jangan nunggu berjawab. Atau Ustaz hidup, nggak ada yang jawab katanya. Kok ada yang jawab lagi? Kabur. Terbang. Kok ada yang jawab boleh gitu. Makanya ada salam yang tak boleh dijawab dan harapkan jawabannya. Termasuklah salam ziarah ke kubur. Tahu? Yang kedua, salam yang tak perlu diharapkan jawabannya adalah salam orang yang selesai sholat. Makanya kita juga bersalam terkait hidup. Makanya nggak boleh dilangkahi kuburan. Ada orang kadang santai dilangkahinya kuburan. Seandainya bisa dia ngomong, nana ya senorang tuh itu urutan orang. Tuh kita pilih sodo yang kayak aku ngomong. Itu alam barzah, alam mengkaukan. Nah, jadi kemudian masuk alam yang kelima, barulah nanti setelah dunia kiamat, barulah di alam mahsyar. Berapa lama lah kita itu di alam kubur sampai kiamat. Makanya kalau orang mampu menjawab pertanyaan yang tadi, kata Rasul, nanti datang malaikat ini mengatakan, Num naumatal urus, tidurlah kau seperti tidurnya pengantin. Dibukakanlah kepadanya tempatnya di surga, dipandangi apa itu surga. Dun matokinnya tempat oleh malaikat. Kalau malaikat Allah imam. Apa doi? Oh Tuhanku, cepatkanlah terjadinya hari kiamat. Indah sabarau bagi kemau surgoi. Minta dia supaya dicepatkan terjadi hari kiamat. Tero malaikat hendak pada saatnya. Num naumatal urus modong mau somat modong di pengantin. Maka tidurlah dia dalam kubur. Sempat bapak ibu tak ada kebaikan awak di dunia ini. Bukan tidur dalam kubur. Biar kami berangkatkan dari rumah ini. Sebelum kita berangkatkan almarhum ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Oh lu paling istirahat. Pilih. Biar dia lagi istirahat di sana. Lagi roh pemain dia di sini kalau cengking. Oh tadi ini mendokunan. Sebelum kita berangkatkan almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir. Oh lu paling istirahat. Istirahat terakhir musim ini. Panjang lagi perjalanan. Untuk bakal ke sana, kita persiapkan di sini. Makanya kita ini orang surga. Sebelum berangkat ke sana, perjalanan masih jauh. Alam keempat siapkan di alam ketiga ini. Habis nanti alam barzah, kiamat dunia, alam mahsyar, alam kelima. Merkumpul sesudah manusia tidak tahu arah mau kemana perginya. Tak tahu kemana perginya. Indah binatu saja timbangannya dong. Berpuluh tahun, beratus tahun di situ. Bukan memang enak timbang langsung, tidak. Nah tadi itu kan langsung kiamat timbang langsung kau dia. Memang berdosa surga neraka mani. Belum ditimbang. Baju rumah punya. Tadi itu. Sudah timbang dia waktu sini. Oh sudah tempat mani. Serap kita surga dia. Tidak ada lagi. Kenapa? Pada saat itu manusia tak tahu mau kemana dijumpai. Berjalan ke sana kemari ilmu berbagai macam ragam. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia dibangkitkan dengan berbagai macam bentuk. Setelah kiamat terjadi manusia dibangkitkan berbagai macam bentuk. Indah somanon bentuk nabe. Ada ulu naik madung ulu di babi. Ada kalau memang kita punya tangan tak punya kaki. Indah dong pat naik dalam tangan nak posoro-sosong botol. Isi dubayun. Siapa dia Rasul, kata seorang sahabat Muaz bin Jabal Isabaya. Isi Rasulullah SAW ini nama tangan. Itulah ketika di dunia halak jahat marah tetangga. Jadi syuk tetangga jahat. Kini di akhirat nomor tangan nomor 4. Mau Rasul mai padang mahsyar. Panas matahari. Makanya pada saat itu manusia berbagai macam bentuk indah dan besar penida. Ada yang tumbai bercahaya wajahnya tenang, hias. Ibadahnya di dunia menentukan. Liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka ketika di dunia. Itu masih alam kelima. Berapa lama di mahsyar? Lama. Bahkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Karena panasnya, dekatnya matahari rasa dia. Ada orang tenang-tenang saja dapat naungan. Berbagai macam bentuk di sana. Berapa lama? Berpuluh ribu tahun. Perbandingan dunia dan akhirat. Satu hari di akhirat ka'alfi sanatin min mata'udun. 1000 tahun perbandingan di dunia.
1000 tahun menolong dan mengolok ibu di dunia. Sadari daripada masa. Bayangkan merah pada masa ini. Alam kelima. Baru habis mahsyar tokin naik, mulai doa perhitungan. Maka disitulah saatnya manusia mencari siapa tempat berlindung. Ada yang menjumpai Nabi, cari-cari Nabi. Tak kenal Nabi Muhammad bagaimana. Cuma dia yang bisa disapaan. Kemudian nanti habis selesai itu baru masuklah alam ke-6, perhisaban. Yaumul hisab. Ditimbang ma'amal. Antara ini berapa lama jaraknya? Berpuluh ribu tahun, bahkan ada mengatakan 50.000 tahun. Apa yang mengerjakan ketika di dunia kita tidak ada bekal? Maka sulitlah kita menempuh perjalanan ini nantinya. Habis dia hisab, baru alam terakhir, alam ke-7, surga atau neraka. Maka kita akan lalui Bapak Ibu 7 alam ini untuk kembali kita ke asal. Kita adalah orang surga, mau pulang ke surga, jangan pulang-pulang nanti ke neraka. Itu salah alamat palsu. Kalau alamat palsu, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Itu alamat palsu, gara-gara palsu. Kenapa? Karena ketika di dunia dia sangat akrab dengan si iblis, maka nanti di akhirat pun mereka itu ingin singgah ke tempat si iblis. Kita ini kan merantau Bapak Ibu. Merantau ke dunia ini. Dari mana? Kita orang surga berangkat ke dunia. Supaya kita tahu jalan pulang, dikasih denah, diutus Nabi, diutus Rasul. Kalau ingin selamat, ikutilah denah ini. Ikutilah peraturan yang disampaikan Rasul dan Nabi ini. Supaya selamat bisa kembali. Kalau salah memilih teman, disitulah nanti makanya salah. Mulak maya, disangkai lagi mulak kampung rupanya. Tuamian cerita pada jodoh di iblis. Singgah dulu ke neraka. Rugi. Di sini kita pandai-pandai. Ketika di dunia ini memang sementara, tapi sangat menentukan Bapak Ibu. Jadi Allah perintahkan kita sholat. Di dalam sholat ada ayat Al-Quran. Ada satu surah, 7 ayat Al-Quran yang wajib kita baca berulang-ulang. Mengingatkan kita kembali, ingatlah perjalanan hidupmu akan menempuh 7 perjalanan, 7 alam. Kita masih alam ketiga, di perantauan ini Pak. Mumpung masih perantauan, sebelum kita pulang kampung Bapak Ibu, perbanyaklah mengirim poskon kiriman ini. Sudah membangun di bagas di bawah, sudah pada bus di kubur di bayi surga, poskan dia. Mumpung kita merantau ini, poskan sebelum pulang. Nanti orang malaikat tempat-tempat kita mulak niat. Nggak ada kata tidak siap, berangkat niat. Sudah siap keranda di depan kendaraannya niat. Mau bilang apa? Mumpung kita masih bisa bekerja, masih bisa berusaha, poskanlah. Ada posnya, siapa anak yatim? Ada kantor posnya, siapa lagi? Masjid, musola. Ada kantor posnya, ormas di masjid. Bantu mereka, bagi sisihkanlah sebagian kepada mereka. Ada cair dana nasib pengasih gaji kita, kita bagikan kepada mereka. Nanti di akhir bagiku ini lagi, simpankan kepada mereka. Jadi ini Bapak Ibu, ringan kembali masalah sholat ini. Allah perintahkan kita dan ini adalah perintah yang langsung dijemput oleh Rasulullah menghadap kepada Allah, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan di dalam sholat ini ada satu surah yang mesti dibaca, dan kalau tidak dibaca tak sah sholatnya. Itulah 7 ayat yang berulang-ulang tak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, menggambarkan hidup kepada kita, mengingatkan kepada kita Allah ciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, neraka 7 lapis, surga pun 7, kemudian pun kita tawa pun 7 putaran, kemudian sa'i pun 7, karena kita akan menjalani perjalanan 7 alam. Maka untuk itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita dalam hal meneliti kehidupan ini, sambil kita itu menikmati kehidupan dunia, berusaha persiapkan, sisihkan untuk kehidupan kita akhirat nantinya. Tabunglah, kirimlah sedikit-sedikit ke sana agar ada bekal kita nantinya. Kalau sempat tahajud tengah malam, laksanakan tahajud. Nggak usah banyak-banyak kali tahajud Ibu, cukup 7 kali seminggu, udah pasti itu, nggak apa-apa. Itu aja. Satu hari. Iya kan? Jadi ini Bapak Ibu mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, hanya sekedar mengenang bagaimana hikmah dalam perintah sholat itu. Semoga mudah-mudahan dapat menambah dan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempersiapkan bekal kita dalam menempuh alam-alam selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dan senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya agar kita bisa selamat menempuh perjalanan ini dan bisa nanti masuk kembali pulang ke surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Oji dari Al-Ustadz yang sudah disampaikan kepada kita semua. Banyak hal yang sudah disampaikan, salah satunya adalah kita dalam kondisi sedang merantau dan mempersiapkan bekal kembali untuk kembali ke kampung halaman. Perjalanan ini maka kita banyak-banyak mengumpulkan dan mengumpulkan bekal supaya kita nanti selamat kembali ke kampung halaman bukan masing-masing ya, kampung halaman kita. Karena sudah ajan, ada lagi Pak langsung. Tidak ada pesan dari Pak Kepala Sekolah sebelum ditutup nanti dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya harapan kita yang akhir kelak kita dapat disempatkan dengan selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak hormat kepada Bapak Ibu selaku peserta pengajian silaturahmi Indonesia Madinah Persekutuan. Kemudian rasa hormat kami sampaikan kepada Bapak Ustadz yang sudah mengisi pengajian silaturahmi Salatiga Persekutuan pada bulan ini. Dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz berkaitan dengan ini juga adalah bulan Rajab Surah Al-Nabi SAW yang pada intinya adalah penjemputan sholat yang selalu kita laksanakan secara wajib 5 waktu siang Senin. Namun dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Minimal yang dilaksanakan dalam sholat itu sebagai rukunnya itu kita tetap mengulang-ulang 7 ayat di dalam sholat. Jika terlupakan ini akan membuat sholat kita tidak sah. Tidak lain hanya adalah surah Al-Fatihah. Paling tidak ini harus kita pasihkan. Berbeda pengucapan, makhrajnya berbeda arti. Pengucapan H kecil, H besar itu perlu kita perhatikan. Di mana ain, di mana amsah. Banyak pengucapan iya karena dua itu bukan ain, tapi amsah atau alif. Jadi pengucapannya inilah kita perhatikan sehingga minimal ucapan Fatihah ini benar di dalam sholat kita. Kemudian angka 7 banyak makna, termasuk perjalanan hidup kita masih di angka nomor 3, alam yang kita lalui. Ada 4 lagi, persiapkan untuk ke alam yang ke-7, di mana kita adalah penghuni surga yang akan pulang nanti ke surga. Karena nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa, itu adalah penghuni surga. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita mengkoreksi diri dalam perjalanan hidup kita, pelaksanaan kinerja kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah azan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ustadz tetap eksis di dalam menyampaikan tausiah-tausiah bidang keagamaan dan kita dapat mengambil hikmahnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.